Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Mutiara dengan NPM A1A022048 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management bab ke-14. Teman-teman tahu nggak, bab ini adalah bab terakhir dari materi manajemen pendidikan. Apa saja sih yang ada di dalam bab terakhir ini? Yuk simak sama-sama. Yang pertama ada konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TKM ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan ataupun sekolah. Yang kedua ada pengertian Total Quality Management atau TQM. Menurut Zahro, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. Dalam konsep TQM, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan manusia. Menurut Morgan dan Murgatroyd, suksesnya implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan didasar atas 5 kunci, yaitu 1. Visi atau vision, 2. Strategi dan tujuan, 3. Teams, 4. Alat atau tools, 5. 3Cs of Management yang meliputi budaya, kultur, komitmen, dan komunikasi. Selanjutnya ada pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM. Yang pertama ada W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada J. M. Juran tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum tahun 1992. Yang keempat ada Philip B. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli ini dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadaptasi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. Selanjutnya ada hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajasan birokrasi di tingkat pusat. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelangganan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Selanjutnya ada filosofi baru. Menurut Prawira Santono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa manajemen atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu, produk mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan yang baku yang juga sangat baik. Selanjutnya yang terakhir ada 8 alat TQM. Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut Zalat TKM. 8 alat TKM yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat atau sumbangan saran, brainstorming. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat,
preferensi. Yang kelima, analisis tulang ikan, juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Yang keenam, penelitian krisis atau penilaian krisis. Yang ketujuh, benchmarking. Dan yang kedelapan, ada diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Nah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan di materi terakhir ini tentang Total Quality Management bab ke-14. Saya sudahi video tentang manajemen pendidikan. Salam saya Indah Mutiara dengan NPM A1A022048. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.